Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata Kejagung sebut orang yang serahkan 27 miliar ke kantor Magdir Ismail berinisial S. Siapa mereka begitu kan? Kalau di kalangan politisi yang berinisial S itu banyak begitu kan. Tetapi apakah ini adalah di kalangan swasta, apakah di kalangan yang lain atau suruhan-suruhan orang begitu kan? Wallahu a'lam begitu ya. Tetapi melihat realitasnya, orang S itu pakar pasti akan tahu siapa mereka begitu. Disuruh siapa kan pasti tahu. Kejagung jangan sampai lengah hal ini, jangan ada intervensi dan berbagai apapun begitu kan. Kita harus tegang lurus ya, berpegang teguh pada institusi kita dan undang-undang kita. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu, siapapun orangnya begitu. Jadi kok aneh begitu kan? Ya kalau tidak ada tersangka misalnya yang atas pengembalian uang 27 miliar atas kasus dugaan korupsi BTS begitu ya. Saya kira jelas ya si Johnny G. Plate itu menjadi korban politik atau bisa menjadi tumbal politik begitu kan. Masa orang yang sudah mengembalikan uang 27 miliar lalu kemudian tidak diadili ya, bebas dan sebagainya begitu kan, aneh, kacau hukum kita begitu kan. Kalau semua orang setiap korupsi lalu kemudian ketahuan dikembalikan, enak banget begitu kan. Ini seharusnya kita awasi bersama begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Kejagung sebut orang yang serahkan 27 miliar ke kantor Magdir Ismail berinisial S. Siapa mereka begitu ya? Sesang ya. Magdir kalau tidak jujur bisa dipidanakan juga ya dengan tuduhan menghalang-halangi proses hukum. Betul begitu ya. Ini ada yang mengatakan sontoloyo. Kejagung sudah nggak haru, candana pula sudah tahu bertanya pula. Siapa mereka begitu kan? Ya, karena yang namanya S itu banyak juga begitu di satu sisi begitu ya. Banyak yang kemudian mengatakan, wah ini gaib, ini mungkin jin atau mungkin setan ya begitu ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan S karena berinisial S. Ada yang menyebutkan, setan apa, sopir atau apa begitu. Jadi banyak ya, seharusnya biar tidak menjadi spekulasi di masyarakat, setidaknya menurut saya pribadi begitu ya, ya ungkap di Kejagung di situ biar tidak menjadi diduga intervensi dan sebagainya begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau seperti ini kan tidak jelas begitu dari mana begitu. Apakah ujung-ujungnya ya hukumnya akan selesai begitu ya. S adalah sopir, udah bisikin aja nggak usah takut. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Sekarang tinggal wartawannya lagi tanya ke pemerintah di mana yang namanya transparansi itu kalau kerja sembunyi-sembunyi ya. Mungkin inisial S yang dimaksud Magdir itu adalah siluman ya. Luar biasa aneh, adanya cuma di Indonesia. Ada yang menyerahkan uang ke kantor ya sebanyak 27 miliar tunai dan diterima biarpun tidak jelas itu uang siapa dan tidak jelas identitas pengantarnya uang ya. Pak Magdir Ismail pintar, mau saja menerima uang yang tidak jelas. Betul begitu kan. Setidaknya kan diantarkan di situ tidak jelas orangnya misalnya begitu ya. Ya ngapain kita diserahkan kepada Kejagung begitu? Mending diambil sendiri begitu kan. Masa ada malam-malam mengantar ke uang dari mana di depan rumah ada uang 27 miliar di situ misalnya. Masa mau diberikan kepada Kejagung, mending diambil sendiri kan, begitu logikanya begitu ya. Kalau ini hanya gaib begitu, saya kira bahkan banyak yang dituduh kepada kepada Pak Magdir Ismail ini mungkin ya bisa saja menghalang-halangi proses ini begitu. Ini saya kira tidak jelas dari mana uangnya itu begitu ya. Ya seharusnya ini sudah clear sebenarnya begitu ya. Parah banget ini urusan, kenapa ya gampang kalau bisa dipersulit ya. Terbukti korupsi tapi nggak ada tersangkanya. Ini kan lucu begitu ya bangsa kita begitu ya. Jelas-jelas korupsi di situ tapi tidak ada tersangkanya. Ini kasihan banget begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra di situ. Kasihan bangsa kita begitu ya. Rakyat Indonesia menjadi tanggung jawab. Ya, mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Kejagung sebut orang yang serahkan 27 miliar ke kantor Magdir Ismail berinisial S. Siapa mereka begitu ya? Dikutip dari Kompas TV ya, pada hari Kamis ya, ada kehebohan di kantor Kejagung Agung ya, se-Jakarta Selatan. Magdir Ismail pengacara terdakwa kasus BTS datang membawa segepok uang tunai ya. Uang dalam pecahan dolar itu nilainya setara 27 miliar rupiah begitu ya. Magdir berharap pengembalian uang akan membuat terang kasus kliennya Irwan Hermawan ya. Ia menyinggung soal orang yang menjanjikan penghentian kasus ya korupsi BTS Kominfo.
Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung Kuntadi menyebutkan orang yang menyerahkan uang 27 miliar ke kantor pengacara Magdir Ismail berinisial S. Siapa mereka begitu ya? Kok bisa setelah ketahuan ya tiba-tiba muncul uang itu begitu? Kan aneh begitu. Ada sesuatu yang dimainkan di situ begitu. Namun motif dan latar belakang S belum diketahui. Kejagung juga masih menggeledah ya kantor Magdir dia di saat bersama penyerahan uang itu begitu. Ya segera diproses hukum siapa mereka begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu. Masa uang sebegitu banyaknya tiba-tiba orang gaib atau setan yang mengembalikan uang itu begitu kan? Saya kira tidak mungkin juga begitu ya. Saya kira pasti ada orang yang mengembalikan itu, tapi jangan sampai proses ya menghalang-halangi proses ini pergi begitu ya. Proses menghalang-halangi penegak hukum begitu. Ya, akibatnya akan menjadi dampak juga kepada mereka begitu ya. Bahkan ya Kejagung juga sudah menggeledah kantor Magdir di saat bersamaan penyerahan uang. Tetapi apa hasilnya? Kejagung masih bungkam ya. Meski belum statusnya, pakar hukum menilai 27 miliar tersebut bisa menjadi barang bukti untuk pengungkapan kasus. Bahkan ya Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irman Hermawan didakwa telah menerima uang 119 miliar dari proyek BTS Kominfo. Bahkan selain itu dalam BAP Irwan juga menyebutkan memberikan uang kepada sejumlah pihak untuk mengamankan penyelidikan kasus korupsi BTS di Kejagung begitu ya. Artinya bisa saja Kejagung itu dapat suap begitu kan ya, bisa saja seperti itu begitu kan. Jadi proses-proses seperti ini sangat disayangkan begitu kan. Ini sebagai bukti ya bisa saja begitu kan ya, yang bermain di dalamnya itu orang-orang di situ bisa intervensi begitu. Ini sangat masyarakat sudah tahu siapa yang sebenarnya begitu kan. Yang melakukan ini pasti tahu begitu ya. Pasti ada salah satu pihak yang disebut menerima uang senilai 27 miliar. Sementara itu Kejagung ya juga masih melengkapi berkas perkara dua tersangka lain dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Berkas sedang dipelajari oleh ya jaksa peneliti sebelum disidangkan. Artinya apa? Artinya kan masih ada siapa mereka begitu yang bermain ini begitu. Dan bahkan menurut saya pribadi bisa saja ingin menyogok penegak hukum di situ begitu kan ya. Uangnya masih bergulir sana sini bisa saja begitu ya. Karena pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa dalam hal ini ada dugaan-dugaan yang kemudian muncul begitu. Jadi saya kira bahwa ya Kejagung sangat gampang sekali begitu, kecuali orang-orang di dalamnya yang memainkan peran itu begitu ya, ingin usut tuntas siapa mereka dan sebagainya begitu. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Jadi kacau begitu ya kalau memang ini dari penegak hukum yang kemudian biar biar kasusnya gampang dan sebagainya, bisa saja itu terjadi begitu. Kita buktikan aja siapa yang mengembalikan uang itu begitu ya. Berinisial S itu siapa? Banyak begitu kan ya. Orang berspekulasi S itu siapa? Apakah di kalangan politisi atau untuk Kejagung atau siapa begitu. Wallahu alam. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.